Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa barik ajmain. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan berdiskusi secara langsung menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan program sholat duha 12 rakaat. Ini mungkin ada pertanyaan ya dari berbagai pihak, dari orang tua siswa, dari anak-anak, mungkin dari guru-guru juga. Ketika kita meluncurkan program sholat duha 12 rakaat, nah ini intinya adalah kita ingin mencoba melatih anak-anak kita untuk lebih dekat kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan anak-anak yang Kristen, yang Katolik, itu juga sama. Kita tuntut untuk berdisiplin dalam melaksanakan ibadah. Nah, karena ini adalah ada latar belakangnya gitu ya. Mengapa 12 rakaat? Sepertinya ya kita mengambil program 12 rakaat ini dari yang mayoritas kita adalah Muslim. Tetapi tidak menutup diri kepada program ini dimanfaatkan juga, disesuaikan atau diadaptasi untuk yang Kristen, itu untuk melaksanakan ibadah rutin. Nah, nanti yang diukur adalah kedisiplinannya. Nah, ada apa nanti dibalik kedisiplinan dalam berdoa itu, dalam sholat duha itu? Ya, tentu berdasarkan informasi literasi yang saya dapatkan, jadi orang-orang yang disiplin dekat dengan Tuhannya itu cenderung lebih sehat. Kemudian orang-orang yang dekat dengan Tuhannya, disiplin melaksanakan ibadah, cenderung juga lebih cerdas itu otaknya. Jadi ini juga menjadi satu harapan bagi kita semua ketika program duha ini dilaksanakan. Maka duha ini akan membantu kita untuk hidup lebih sehat, kemudian hidup lebih sejahtera. Dan memang duha itu kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dari mulai 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, itu semuanya ada pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau 12 kan berarti disapu habis gitu, dari pahala 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat sampai 12 rakaat disapu habis, kita dapat semua. Nah, kalau itu sudah janjinya dari Allah, kita kan tidak mengada-ngada gitu ya. Kita semua guru-guru itu tidak menjanjikan sesuatu yang memang tidak dijanjikan oleh Allah. Tapi itu kita hanya menyampaikan saja bahwa Allah menjanjikan di 2 rakaat, 4 rakaat itu ada kesejahteraan kehidupan di dunia, kemudian ada ketaatan kepada Allah, ada penyelesaian masalah, dan sampai 12 rakaat itu kita akan dapat rumah atau dapat istana di surga. Jadi kenapa sih 12 rakaat duha? Jadi 12 rakaat duha itu menyelesaikan urusan dunia dan urusan akhirat gitu. Dari mulai 2 rakaat sampai ke 12 rakaat itu kan ada pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai dunianya sampai akhiratnya. Jadi artinya kalau kita di dunia pendidikan mengajarkan 12 rakaat duha, artinya kita mencoba bahwa supaya anak-anak itu ke depan nanti hidupnya selesai untuk urusan dunianya dan juga tidak lupa untuk urusan akhiratnya. Nah, kalau itu penjelasan dari hadis ya. Tapi kalau kita penjelasan dari sudut pandang ilmiah gitu, apa sih sesungguhnya? Nah, ini ada hasil riset
Jadi anak-anakku sekalian, ini hasil riset, hasil penelitian ini. Hasil penelitian orang-orang yang taat beribadah itu cenderung hidupnya sehat, gitu. Pikirannya lebih positif, kemudian optimismenya itu selalu ada. Kemudian juga dalam masalah kesejahteraan ekonomi selalu lebih baik daripada orang yang tidak taat berdisiplin ibadah kepada Tuhannya. Nah, inilah yang ingin dicapai. Nah, untuk membuktikannya itu kan hasil riset ya. Hasil riset berarti meneliti orang lain. Nah, saya sarankan kalau Anda melaksanakan sholat duha 12 rakaat, kita lakukan riset, kita lakukan refleksi diri untuk diri kita sendiri. Jangan meriset orang lain. Nah, sekarang begini, kaitannya kan dengan masalah waktu, ada waktukah atau tidak? Beratkah atau tidak? Masalah waktu. Waktunya oleh sekolah disediakan 30 menit. Jadi 30 menit itu lebih dari cukup untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Tapi kalau 30 menit hanya diisi 2 rakaat, kan sisanya ada waktunya. Kalau 2 rakaat misalkan ambil 5 menit, berarti ada 25 menit, terus waktu itu digunakan untuk apa? Nah, maka ketika kita memberi tugas, memberi tanggung jawab kepada siswa, maka siswa diberi waktunya. Silahkan dikerjakan di 30 menit itu. Nah, ini jadi nantinya 12 rakaat itu menjadi sesuatu yang semua anak mampu melakukannya gitu. Nah, mudah-mudahan setelah menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi karakter dan menjadi terbawa. Dan ini saya mungkin berani menjamin ya, orang-orang yang taat kepada Allah melaksanakan duha 12 rakaat 5 waktunya tentu dikerjakan. Saya yakin hidupnya itu tidak akan rendah. Hidupnya tidak akan rendah kualitasnya secara ekonomi, hidupnya tidak akan rendah kualitasnya secara akademik. Pasti dia akan menjadi anak-anak terbaik di masa yang akan datang. Nah, kemudian secara empiris juga ada hasil riset gitu ya, bahwa anak-anak yang memang dia melaksanakan atau rutin dan dia menjadikan tempatnya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya menggantungkan harapan duha ini, cenderung di akhirnya itu anak-anak happy ending, mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya. Jadi ini adalah solusi bagi kita semua, cara bagi kita semua. Karena apa? Kita yakin bahwa seluruh ketentuan yang kita terima di muka bumi ini tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat duha ini sesungguhnya adalah permintaan tolong kita setiap pagi kepada Allah supaya kita diberi ilmu yang barokah, kemudian diberi kesejahteraan yang berkah juga. Nah, ini dikondisikan oleh sekolah setiap pagi jam 7 sampai jam 8, ditambah nanti ada motivasi duha. Nah, karena sekarang lagi pandemi, kemudian berkerumun agak dibatasi, maka motivasi duhanya kita menggunakan virtual seperti ini. Untuk yang mau diskusi, anak-anak silahkan di kolom chat, di komentar. Nah, saya ingin kalau Anda sudah merasakan dampak atau manfaat dari duha sekecil apapun, Anda bisa testimoni supaya menginspirasi orang lain. Dan tentunya duha ini tujuannya adalah bukan hanya untuk tujuan kehidupan kita di dunia saja. 12 rakaat itu janji dari Allah itu adalah kita mendapatkan istana di surga. Kalau kita pikir hidup kita ini tidak akan selamanya di dunia, maka ketika 12 rakaat kita sudah menyiapkan surganya, kita menyiapkan rumahnya. Jadi ini adalah pendidikan yang menurut saya pendidikan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang, bahwa sholat duha 12 rakaat dan 5 waktu itu sesungguhnya menjadi basic daripada pendidikan. Jadi kalau orang cerdas, pintar secara akademik, secara kinestetik, secara logika, cerdas, tapi kalau tidak ada keyakinan kepada Tuhannya, saya kira belum dikatakan orang-orang yang cerdas. Tetapi ketika orang cerdas tapi dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kecerdasan yang sempurna, kecerdasan yang sejati. Sehingga orang-orang itu sejahtera hidupnya di dunia, cerdas hidupnya di dunia, dan dia juga cerdas sudah memperhatikan kehidupan akhiratnya. Demikian anak-anak, nih jadi mohon selalu mari kita sama-sama untuk melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Bagi kami, kalau Anda tidak melakukan, sedikit pun tidak ada kerugian. Tapi bagi Anda, kalau itu melakukan, keberuntungannya akan kemana-mana. Ke keluarga akan dapat keberuntungannya, ke diri pribadi akan dapat keberuntungannya, ke sekolah akan dapat keberuntungannya, ke warga masyarakat juga akan menguntungkan.
Tetapi kalau tidak dilakukan, kami tidak ada sedikit pun yang dirugikan. Jadi sekarang ketentuannya tinggal di Anda, keputusannya tinggal di Anda, mau melakukan atau tidak. Kalau mau melakukan, maka Anda sudah menjadi manusia penyejahtera di muka bumi ini. Tapi kalaupun tidak melakukan, tidak ada kerugian bagi kami sedikit pun. Tapi saya sebagai guru-guru yang membimbing Anda, yang mempersiapkan Anda 10-20 tahun ke depan, saya berharap Anda melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh harap dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan silahkan Anda rasakan sendiri manfaatnya, dan komunikasi antara Anda dengan Allah itu adalah hanya Anda yang tahu. Dan silahkan gantungkan harapan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setinggi-tingginya harapan bagi Allah adalah pendek. Gantungkanlah harapan itu kepada Allah sebesar-besarnya, karena sebesar-besarnya harapan Anda bagi Allah adalah kecil. Maka mari sama-sama anak-anak kita kerjakan dan kita buktikan. Dan saya punya keyakinan berdasar informasi dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan sholat itu akan diberi keberuntungan yang besar. Dan mari kita buktikan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian, semoga ini menginspirasi dan semangat, dan mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang terbaik, kita adalah orang-orang yang berkarakter unggul, dan dari SMA Negeri 15 mari kita hadirkan orang-orang seperti itu. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.